Ketika kamu bertemu dengan saudara-saudari seimanmu, apakah mereka bahagia melihat terangnya ada di dalam dirimu? Selamat pagi, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Apakah orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempat tidur? Sebuah rambu penunjuk jalan yang telah berkarat jatuh ke tanah. Tanpa menyadari hal itu, seorang musafir terus berjalan, menunggu untuk melihat rambu tersebut. Baru setelah lama ia menyadari bahwa ia telah berjalan ke arah yang salah. Ia menyalahkan rambu yang hilang itu dan dengan pahit menyesali kegagalannya menghadiri pernikahan putranya. Sebuah peristiwa yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Memang benar, suatu hari nanti orang akan melupakannya. Namun bagaimana jika tanda yang kita lewatkan itu justru mengarahkan kita pada tujuan akhir dan kekal kita? Penyesalan akan jauh lebih besar jika kita berakhir di tempat yang penuh ratapan dan kertakan gigi, karena kita gagal mengikuti kebenaran yang telah ditunjukkan kepada kita sepanjang hidup kita. Karena itu, Tuhan menasihati kita untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita mendengarkan Injil. Seberapa terbuka kita terhadap kebenaran akan menentukan apa yang kita terima, menerima. Sungguh disayangkan jika kita telah diberi kunci menuju surga, namun gagal memasukinya. Kebenaran identik dengan terang. Kebenaran khususnya kebenaran Injil memberi tanda penunjuk arah yang menerangi hidup. Dan pertumbuhan kita bergantung pada ketaatan kita terhadapnya. Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa ukuran yang kita pakai akan menentukan apa yang kita terima kembali. Sebab kebenaran menuntun kita pada tujuan hidup kita. Kebenaran harus dihidupi, ia harus dijaga dan dilindungi. Selain merangkul kebenaran, kita juga harus mewartakannya, karena sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk saling membawa satu sama lain menuju tujuan yang telah Allah sediakan bagi kita. Tidak semua orang dipanggil untuk mewartakan seperti yang dilakukan para rasul. Namun setiap orang dipanggil untuk hidup dan mewartakan kebenaran itu. Karena itu, terang kita harus bersinar dengan terang Kristus. Kita dipanggil dan dipilih. Ketika kita menerima terang, kita juga menerima sebuah perutusan untuk bersinar. Allah yang memanggil dan memilih kita adalah Allah yang indah, kudus, dan benar. Dialah terang dan kebenaran itu sendiri, dan Ia memanggil kita untuk memantulkannya. Pembaharuan hidup kita membawa sukacita. Kita merangkul apa yang telah Allah lakukan, namun Ia tidak berhenti sampai di sana. Bersinar berarti mewartakan kepada dunia kasih Yesus yang begitu besar bagi kita. Menolak menjadi saksi berarti mengatakan kepada dunia bahwa tidak ada yang istimewa dari Yesus. Tidak bersinar berarti memilih kegelapan. Terang yang disimpan untuk diri sendiri juga adalah kegelapan. Tidak bersinar berarti membiarkan orang lain tersandung. Kebenaran selalu menuntut tanggapan. Jika tidak, secara tidak langsung kita memilih kegelapan. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita membawa terang Kristus ke dalam dunia. Bersinar berarti melayani, dan melayani berarti memantulkan karakter Allah yang indah.
dan benar di dalam diri kita. Tuhan dengan sengaja menempatkan kita di dalam keluarga, lingkungan, dan tempat kerja kita. Tuhan tahu bahwa ada orang-orang yang tersesat dan memeluk kepalsuan. Dengan kasih dan kebaikan, kita harus memancarkan kebenaran Kristus. Inilah pewartaan kebenaran Allah yang paling fasih. Sebuah hidup yang meyakinkan, indah, kudus, dan benar. Inilah cara terbaik untuk melawan kepalsuan yang dianut orang lain. Kebenaran akan diteguhkan oleh kebaikan hati kita. Marilah kita juga belajar dari kesalahan masa lalu. Saat perpecahan memisahkan komunitas kita saling memadamkan terang satu sama lain demi mempertahankan posisi masing-masing. Dan hal itu tidak menambah terang kita. Panggilan kita adalah saling melengkapi terang satu sama lain, agar kebenaran semakin bercahaya. Ketika kita memantulkan terang dengan cara ini, kita menghadirkan kehadiran Allah dengan lebih meyakinkan ke dalam dunia. Namun untuk menjadi terang seperti lilin, kita harus rela terbakar sepanjang hidup, agar semakin terang dan paling terang. Terbakar berarti mengubah hidup kita secara nyata, sesuai dengan kebenaran Injil yang kita imani. Terang bukanlah lilin yang singkat, melainkan obor yang gemilang yang harus menyala seterang mungkin, sebelum akhirnya diserahkan kepada generasi berikutnya. Hari ini, ketika gereja mengalami penganiayaan melalui berbagai ajaran sesat, anak-anak terang harus bersinar dengan terang dan kuat untuk mewartakan kepada dunia siapa kita sebenarnya dan kebenaran yang kita hidupi dalam hidup kita yang indah. Agar terus menyala, kita harus kembali kepada sumber terang. Lagi dan lagi, Tuhan memanggil kita pada ketaatan untuk mengubah hidup kita agar terang kita semakin bersinar. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memperkenankan kami melihat terang dan kebenaran yang indah dari hidup yang kudus dan benar yang Engkau undang untuk kami jalani. Kadang-kadang dunia menyibukkan kami, hingga kami menyembunyikan terang yang lebih indah yang kami miliki dalam kebenaran-Mu. Tuhan, sadarkanlah kami bahwa Engkau hanya menghendaki yang terbaik bagi kami. Dan karena itu Engkau mengundang kami untuk berjalan dalam jalan dan kebenaran-Mu. Anugerahkanlah kepada kami rahmat untuk selalu bersikap baik dan bersinar semakin terang dengan kebenaran yang kami bawa. Buatlah aku menyadari bahwa hidupku adalah kaki pelita yang menerangi jalan orang lain. Semoga mereka melihat Engkau di dalam diriku dan tidak tersandung. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara-saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita dan Couples for Christ.